Pernah nggak sih kamu merasa capek banget, tapi capeknya itu bukan di badan, melainkan di jiwa? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba jalan bareng-bareng menelusuri cara menyembuhkan jiwa yang lelah itu. Tapi dari sudut pandang keimanan kita, anggap aja ini perjalanan untuk lebih kenal sama diri sendiri. Yuk kita mulai. Kita mulai dengan kutipan yang, rasanya ngena banget di hati ya. Kita seringkali dipaksa untuk kuat, tapi jarang dikasih ruang untuk rapuh. Bener kan? Apalagi mungkin buat kita para perempuan yang dituntut harus bisa ini itu, harus kuat di segala situasi. Tapi pertanyaannya, di tengah semua tuntutan itu, emangnya ada ya ruang buat kita jadi manusia biasa? Ruang untuk jujur bilang, aku capek, atau aku lagi rapuh? Sekarang coba deh kita berhenti sejenak, tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan, dan tanya ke diri sendiri sejujur-jujurnya. Aku beneran baik-baik aja nggak sih? Pikiran kita mungkin udah otomatis jawab, iya dong, aku kuat. Tapi coba deh, dengerin apa kata tubuh kita. Rasa sesak di dada itu, nafas yang tiba-tiba berat, atau tidur yang nggak pernah lagi nyenyak. Itu semua bukan tanda kelemahan loh, itu justru cara tubuh kita ngasih sinyal, hey, ada sesuatu di dalam sini yang butuh perhatianmu. Oke, setelah kita berani jujur pada diri sendiri, langkah berikutnya adalah menciptakan ruang untuk kerapuhan. Di sini, kita akan belajar untuk nggak lagi lari dari rasa sakit. Sebaliknya, kita akan coba duduk bareng rasa sakit itu, dengerin dia, dan coba pahami. Sebenarnya dia mau bilang apa sih ke kita? Coba deh lihat dua sisi ini. Di satu sisi ada tuntutan dunia yang terus-terusan bilang, ayo, jadi kuat, sempurna, jangan pernah kelihatan lemah. Kita seolah dipaksa pakai topeng ini setiap hari. Tapi di sisi lain, jauh di dalam lubuk hati kita, ada suara yang berbisik. Keinginan untuk didengar, keinginan untuk diizinkan merasa lemah, dan untuk bisa nangis tanpa dihakimi. Nah, inilah pertarungan yang sesungguhnya terjadi di dalam diri kita. Dan disinilah letak kuncinya. Seringkali kita mikir, luka batin itu disebabkan oleh kejadian di luar kan? Tapi menurut Ustazah Anik, luka batin itu bukan peristiwanya. Luka batin itu adalah toxic mind, pikiran beracun yang ada di dalam kepala kita sendiri. Jadi, ia adalah cara pandang negatif yang tanpa sadar kita lekatkan pada sebuah kejadian. Biar lebih jelas, gini deh. Bayangin sebuah kejadian. Mungkin pasangan kita lagi kurang perhatian, atau anak kita lagi susah diatur. Kejadian itu sendiri sebenarnya netral loh. Dia baru jadi luka saat kita kasih label, saat kita kasih makna. Ah, aku nggak dicintai, atau aku gagal jadi orang tua. Jadi yang bikin sakit itu bukan kejadiannya, tapi cara kita memandangnya. Dan disinilah kabar baiknya. Kalau itu cuma cara pandang, berarti kita punya kekuatan untuk mengubahnya. Oke, jadi kita udah tahu nih, luka itu asalnya dari cara pandang. Pertanyaan selanjutnya, cara pandang negatif itu datang dari mana sih? Nah, di bagian ini kita akan jadi detektif buat diri kita sendiri. Kita akan coba lacak akar dari luka ini sampai ke sumbernya. Yuk, kita mulai penelusurannya. Anggap aja slide ini cermin. Coba kita lihat pelan-pelan. Seringkali luka kita yang paling dalam itu akarnya ada di hubungan-hubungan ini. Yuk kita renungkan sebentar. Gimana hubungan kita sama ibu? Ada nggak rasa kecewa yang masih nyangkut di hati? Terus sama ayah, ada nggak kerinduan yang belum tersampaikan? Dalam pernikahan kita, ujian apa yang rasanya paling berat? Dan yang terakhir, yang paling penting, hubungan kita sama diri sendiri. Sudahkah kita memaafkan diri kita? Nah, ini dia masalahnya. Luka dari masa lalu yang nggak sembuh itu nggak akan diam di masa lalu. Dia akan terus ikut kemanapun kita pergi. Contohnya, rasa nggak berharga waktu kecil, itu bisa bikin kita jadi selalu haus pujian dari pasangan. Selalu merasa kurang, padahal mungkin kita udah dikasih banyak banget. Luka lama itu ibaratnya kayak ransel berat yang terus kita bawa-bawa. Bikin perjalanan kita di masa sekarang jadi terasa lebih melelahkan. Oke, kita udah menelusuri akarnya. Mungkin rasanya agak berat ya, tapi justru dengan mengenali masalah, kita udah separuh jalan menuju penyembuhan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penuh harapan. Gimana caranya mengubah cara pandang? Dan ternyata jawabannya itu lebih dekat dari yang kita kira. Jawabannya ada di dalam kekuatan iman kita. Ini dia pondasinya, sebuah janji yang langsung datang dari Sang Pencipta. Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Coba deh kita resapi bareng-bareng. Artinya apa? Apa yang kita yakini di dalam hati, itulah yang akan Allah wujudkan dalam hidup kita. Kalau kita yakin hidup ini susah, ya itulah yang akan kita temui. Tapi kalau kita memilih untuk berprasangka baik, percaya di setiap kesulitan pasti ada rahmatnya, maka pintu kemudahan itulah yang akan Allah bukakan buat kita. Ustazah Anik menyebut ini hukum proyektor.
Bayangin aja pikiran kita ini kayak proyektor film. Kalau roll film yang kita putar isinya keluhan, kekurangan pasangan, susahnya hidup, ya layar kehidupan kita akan menampilkan drama yang itu-itu lagi. Tapi, gimana kalau kita berani ganti roll filmnya? Gimana kalau proyektor pikiran kita ini kita arahkan untuk fokus sama kebaikan-kebaikan kecil, sama rasa syukur yang sering kita lupakan? Kira-kira film apa yang akan tayang di layar kehidupan kita? Nah, ini contoh yang praktis banget. Coba kita lihat. Cara pandang lama, "Duh, anakku keras kepala banget, bikin stres." Pandangan ini cuma akan bikin kita capek dan terluka. Sekarang coba kita ganti kacamatanya. Cara pandang baru. "Alhamdulillah, anakku punya pendirian yang kuat, calon pemimpin yang tangguh nih." Lihat kan, anaknya sama, kelakuannya sama. Yang beda cuma cara kita memandangnya. Dan seketika beban berubah jadi berkah. Itulah kekuatan syukur. Oke, mengubah cara pandang itu langkah pertamanya. Sekarang, yuk kita lengkapi diri kita dengan toolkit atau peralatan spiritual yang akan bantu kita berjalan di jalan penyembuhan ini dengan lebih mantap. Ini bekal kita. Ini dia 4 pilar penyembuhan kita. Pertama, biarkan air mata mengalir. Jangan ditahan. Nangis itu bukan aib. Secara ilmiah aja air mata kesedihan itu bantu mengeluarkan racun dari tubuh kita. Anggap aja itu rahmat dari Allah buat bersih-bersih hati. Kedua, memaafkan. Ini bukan berarti melupakan ya, tapi ini soal melepaskan borgol rasa sakit dari sebuah kenangan. Memaafkan itu hadiah buat diri kita sendiri, biar bisa melangkah lebih ringan. Ketiga, latih syukur. Latih mata hati kita buat nemuin ribuan nikmat yang seringkali kita anggap biasa aja. Dan yang terakhir yang paling penting, libatkan Allah dalam segala hal. Serahin semua beban, semua harapan. Jadikan Allah sebagai nahkoda dalam perjalanan ini. Dan ini mungkin pemahaman yang paling penting dari semuanya. Tujuan kita healing itu bukan biar happy terus-terusan, hidup tanpa masalah. Bukan itu. Tujuan penyembuhan yang sejati adalah agar hatimu hidup kembali. Maksudnya apa? Maksudnya, kita bisa kembali merasakan manisnya iman. Bisa ngerasain kehadiran Allah bahkan saat lagi diuji berat-beratnya. Bisa menemukan keindahan dalam hal-hal kecil kayak nikmatnya sujud yang tenang. Itulah hidup yang sesungguhnya. Dan sebagai penutup, mari kita luruskan satu hal. Penyembuhan itu bukan garis finish yang kita capai terus selesai, bukan. Penyembuhan itu adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Sebuah proses bertumbuh yang indah, di mana setiap langkahnya insya Allah akan semakin mendekatkan kita padanya. Dan mungkin inilah gambaran terindah dari perjalanan kita. Ujian itu membuat kita berubah menjadi kupu-kupu. Coba bayangin deh, setiap kesulitan yang rasanya menghimpit, setiap rasa sakit yang bikin kita pengen nyerah, itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah kepompong kita. Justru di dalam kegelapan itulah, dengan bekal ridho dan prasangka baik sama Allah, sayap-sayap kita lagi dibentuk. Jadi ujian itu bukan datang untuk menghancurkan, tapi untuk mengubah kita menjadi versi diri kita yang paling indah. Nah, ini dia rumus pamungkasnya. Rumus kedamaian yang sejati. Sederhana banget. Allah plus aku sama dengan cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku. Ketika kesadaran ini benar-benar meresap ke dalam jiwa, semua kekhawatiran lain tuh jadi terasa kecil. Kenapa? Karena kita sadar yang pegang kendali hati pasangan, anak, dan takdir kita itu bukan kita, tapi Allah. Jadi, pasrah sama Dia adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungan. Gimana kalau luka yang lagi kamu rasakan sekarang, rasa kecewa yang paling dalam itu, sebetulnya bukan hukuman? Gimana kalau semua itu justru cara Allah memanggilmu pulang? Sebuah undangan lembut darinya untuk kembali bersandar hanya kepadanya. Satu-satunya sandaran yang gak akan pernah rapuh.